sekian gitu tuh. Ya berarti udah dikasih tahu dari awal dong. Harusnya masalah itu nggak ada dong. Nggak semua orang baik nu. Maksudnya Nggak kayak semua gimana orang tuh? yang bakal terbuka masalah kayak nominal nu. Masa depan gitu tuh. Ternyata dia ingat utang itu ngasih ke lu gitu. Lu pernah ada momen kayak gitu nggak? Nggak mungkin, itu dongeng. Ngeprom AI dan bisa ngecap semua, bisa jadi desain grafis. Tapi yang perlu digarisbawahin ketika lo dapet klien, lo nggak bisa revisi di AI bro. Betul. Itu bahaya. Betul. Itu Ilustrasi menggunakan AI dibanding nge-hire ilustrator untuk membuat ilustrasi tersebut gitu tuh. Menurut lu gimana itu? sensor ya nu ya. Sensor ya. Kenapa tuh? Halo teman-teman, balik lagi di podcastnya Danu. Kali ini gua kedatangan Ilham. Selamat datang, Ham. Selamat datang. Jadi Ilham ini sedikit perkenalan aja ya. Ilham ini teman kelas gua pas SMK ya. SMP juga. Oh iya benar, SMP juga. Kita satu SMP. Iya benar. Dan terakhir kan lu kuliah di jurusan informatika kan? Betul. Ya kan? Dan berakhir di bidang desain grafis ya. Lu kenapa bisa terjun ke desain grafis walaupun emang backgroundnya multimedia ya? Oke, gue bilang ini suatu kehokian dan menurut gue dulu sebelum masuk ke kuliah itu di informatika sendiri tentunya bukan jurusan yang gue pengen. Sebelumnya itu gue pengen banget DKV, cuman karena orang tua gue tidak menganggap itu ada masa depannya, jadi mau tidak mau harus informatika. Jadi seperti itu. Untuk itu latar belakangnya. Dan gue bilang hoki itu karena di penjurusannya di kampus gua kemarin di Amikom itu ada 3 penjuruan nu. Ada ada namanya pemrograman, terus jaringan komputer sama multimedia. Dan gua udah punya basicnya karena kita dulu waktu sekolah multimedia jadi tetap lanjut. Dan itu masih berhubungan kenapa gue memilih desain grafis, karena teman-teman kita fokus pada digital, yaitu fotografi dan videografi. Betul. Dan gue menganggap itu menjadi sebuah peluang gue untuk berdiri atau bersinar. Dan ketika ada orang mencari, pasti mereka mencari gue. Emang sih kalau gue, karena gue juga ikut belajar juga ya. Jadi emang di multimedia kan dibagi berbagai macam bidang ya, kayak dilepasin nih mana nih yang sekiranya bakal cocok kan, dari fotografi, videografi, programming juga kan, website designer juga kan pas sekolah ya kan. Terus ada desain grafis juga. Jadi kayak pada akhirnya pas kuliah bisa memilih mana yang lebih cocok kan. Betul. Semakin kita bertambah usia semakin mengkerucut juga lah needs. Ibaratnya untuk fokus ke menjadi spesialis. Oke. Terus lu kenapa lu akhirnya bisa mendapatkan apa ya istilahnya? Dapatkan ilham? Iya, semacam itulah gitu tuh. Kayaknya gua lebih di desain grafis dibanding ke yang lain gitu. Karena lu nggak berani ngambil peluang itu, no. Kalau gua masih tetap percaya. Kalau bukan di Indonesia masih ada peluang yang lain. Seperti kita bisa mencari di luar. Iya. Mencari peluang, dan desain itu sangat luas. Kayak bukan cuma sekedar tempel gambar, walaupun awalnya untuk basic belajarnya kita harus suka dulu lah. Kita harus tahu komposisinya segala macam. Jadi desain itu cukup kompleks menurut gua, dan di situ banyak peluang dan sedikit informasi di negara kita. Dan desain grafis itu tidak banyak kesorot lah ibaratnya. Macam itu. Jadi kita bisa mencari opportunity di luar itu, tapi masih tetap menjadi desainer. Jadi lu mengambil peluang yang masih belum banyak orang yang ngambil kan, yang mungkin sekarang ya udah banyak sih Ham ya kan. Banyak yang bisa juga. Iya betul. Yang dimana kan saingan pun semakin ketat kan. Betul. Terus apa yang menjadi lu pembeda dari orang lain? Oke, jawabannya cukup sederhana, Nu. Kita harus pintar ngomong dan berusaha meyakinkan orang lain bahwa kita dapat menyelesaikan masalahnya. Kita nggak perlu jago, tapi kita harus punya pendekatan emosional terhadap calon klien kita, supaya dia itu merasa kita itu datang membawa solusi buat mereka.
Oh, oke. Jadi sales itu kuncinya dari kita sendiri, yaitu adalah menyentuh emosional mereka. Bukan tentang gimana kita jago atau enggaknya. Terus lu gimana cara approach klien baru gitu tuh agar bisa tertarik dengan portofolio yang lu punya gitu tuh? Awalnya itu mungkin bakal gua runtutin contoh sederhananya. Jadi gua bikin skenario, jadi kayak ada di mana momen gue kasih contoh study case, seperti ketika gue menghadiri sebuah acara. Jadi kayak misalnya ada sebuah event di Jakarta, gue ngikut sama temen gue yang fotografer kayak gitu, dan gue ketemu sama banyak fotografer yang lain dan kru yang lain, dan gue melihat ada peluang di situ untuk mengenalkan diri sebagai graphic designer. Jadi untuk pengenalan awal, jadi tak usah banyak selling atau apa, jadi cukup kenalan diri supaya mereka itu ingat nama kita dan kita itu bisa ngebantu mereka atau enggak di kemudian hari itu bakal ada projectnya. Kalau untuk special case yang tadi itu untuk kayak generasi untuk kayak kaum seperti kita lah, anak-anak muda. Cuman kalau untuk yang lebih ke atasnya lagi, gue masih menggunakan metode kartu nama. Percaya nggak percaya, kartu nama itu merupakan sebuah magic lah. Gue pasti percaya orang-orang tua atau orang-orang old money macam itu, dia suka menyimpan kartu nama dalam lacinya. Jadi ketika ada project yang akan datang, mereka itu selalu mencari kandidat atau orang yang pernah dia temuinnya. Jadi kayak nanti dengan sendirinya dia bakal nge-DM kita bisa atau enggak. Jadi dalam artian bukan kayak lo jago banget atau enggak, cuman lebih mereka itu butuh cepatnya aja untuk impresi pertama. Ya tidak usah berlebihan lah, pokoknya cukup mengenalkan diri seperti biasa aja, nggak usah selling yang berlebihan. Yang penting kita itu diingat, kayak gitu. Di kemudian hari pasti ada jadwal kita untuk kolaborasi sama mereka, sama orang-orang kreatif. Intinya jangan overselling kan? Intinya jangan overselling. Gue pengen tahu contohnya ya, karena di bayangan gue, lu datang memperkenalkan diri ke klien baru gitu tuh kan. Terus gimana caranya gitu tuh agar si klien baru ini nggak terasa canggung gitu tuh, nggak terasa canggung dan nggak ngerasa kayak ala-ala sales lah, kayak nyodorin produk mau atau enggak kayak gitu tuh. Kita perkenalan diri secukupnya aja. Cuman kalau untuk nge-pitching itu nggak mungkin kita langsung to the point di awal. Kayak itu tuh ada stepnya. Jadi kayak ada satu momen kayak kita bisa jaga relasi. Jadi kayak untuk di awal itu kita cukup saling tukar kontak aja lah. Jadi kayak ada kegiatan kita tuh saling bukan menunggu lah jatuhnya, kayak jemput bola juga. Kayak ada beberapa kegiatan kita approach duluan. Dalam contoh kayak misalnya saya bisa nih ngebantu Cici, katakanlah yang klien yang long term gue nih, bantu Cici buat ngebantu ngehandle project ini. Jadi kayak dia langsung kayak tertarik, bisa apa. Terus gue bakal memperkenalkan diri, gue pernah ngehandle contoh-contohnya yang dia lagi punya masalah itu. Contohnya kayak misal bikin cover album buat penyanyi kayak gitu, gue pernah punya portofolionya, gue masukin ke situ nih. Dari situ gue udah punya pengalaman hal yang serupa sama bidangnya. Jadi itu bakal mempermudah atau jadi topik pembicaraan kita untuk menuju buat goals ke klien itu. Jadi dari titik momen itu kita udah jemput bola, kita baru nge-pitching dulu. Kita bikin namanya mood board. Jadi ada beberapa referensi dari kita dulu. Terus dari mood boardnya ini kita diskusin bareng mereka. Kira-kira kita bisa mewujudkannya atau enggak gitu. Jadi untuk awal nggak usah terlalu berlebihan lah. Ada momennya untuk kita bicara lebih lanjut tentang kayak kolaborasi kayak gitu. Jadi intinya cuman kenalan dulu aja ya. Iya. Habis itu baru nanti bakal ada follow up ketika klien itu menemukan masalah yang dimana kita bisa provide hal itu gitu tuh. Betul. Jadi klien ini calon klien ini lebih banyak pilihan. Jadi kayak gue ngerasa bukan gue doang satu-satunya yang dia punya tenaga profesionalnya. Dalam artian masih banyak. Cuman kita harus perlu tahu, kita perlu yang namanya juga maintain relasi.
kedekatan emosional contohnya kayak gitu. Kita harus saling tahu satu sama lain supaya untuk keberlangsungan jangka panjang seperti itu. Oke, itu kan udah inilah, anggaplah udah dapat nih cara agar bisa mendapatkan relasi dan mendapatkan calon klien gitu tuh untuk istilahnya jasa yang kita ingin kasih gitu tuh ke betul. si calon klien kan. Nah, buat orang-orang selain cari klien, apa aja sih untuk memulai gitu tuh? Buat freelance desain grafis lah. Kalau untuk pemula gampang banget. Ikut orang atau organisasi yang punya channel banyak. Jadi kita ngikut orang, contohnya kayak ada step-stepnya Nu. Kayak gue awal-awal ngikut sama temen kelas kita, misal contohnya kita analogikan Maesa, gue ngikut Maesa untuk dapat projectnya. Gue kolaborasi dengan Maesa dan gue melihat cara kerjanya Maesa berbicara sama kliennya itu seperti apa. Jadi dengan ngikut orang itu kita jadi tahu flow untuk bekerja freelance itu seperti apa, karena ada teman kita yang lebih mulai duluan. Untuk awal-awal gue saranin untuk ngikut orang dulu. Jadi jangan perlu takut untuk kerja bareng sama temen, apalagi kolaborasi kayak gitu. Dan itu akan ada banyak peluang yang bakal menghampiri kita. Jadi contohnya nggak menutup kemungkinan kita bisa berdiri sendiri suatu saat. Soalnya kita bakal jadi tahu cara kerja mereka itu seperti apa dengan melihat orang lain itu. Jadi pengalaman mereka menjadi pengalaman kita juga. Jadi istilahnya mah kayak nyari mentor gitu ya untuk bisa lanjut gitu, untuk bisa memulai lah istilahnya. Karena dengan cara ngikut ke teman gitu tuh atau ke orang yang sudah memulai gitu, itu kita bisa meniru gitu kan, meniru cara kerjanya. Nah, kalau bagi sebagian orang yang baru mulai gitu tuh, tentu apakah harus ada orientasi ke keuntungan atau harus cuman ya udah ngambil capeknya dulu gitu tuh? Menurut lu gimana, Ham? Kayak gimana? Coba lu. Jadi maksud gua, kalau ngikut ke orang lain gitu kan, apakah kita udah harus berorientasi terhadap keuntungan atau ya udah nggak dapet capeknya aja dulu gitu tuh? Kalau bisa dua-duanya harus balance dan semuanya harus dibicarakan di awal. Misal katakanlah kalau misalnya gue pernah minta tolong sama lu, Nu, gue punya budget segini, kira-kira lo keberatan atau enggak? Itu cara pendekatan yang baik. Cuman kalau dua-duanya tidak ngomong atau apa, gue bisa pastikan kerjasama itu tidak akan bertahan lama, Nu. Karena untuk hubungan kita berdua, contohnya. Gak berhubungan lama karena apa, Ham? Masalah dengan duit. Oke. Itu kayak ada contohnya, ini menurut gua harganya segini, tapi menurut lo itu gede banget, Ham. Terus lo belum kerja tapi gua udah bisa dapat segini. Enggak, lo belum kerja tapi gua udah ngirim lo nominal. Itu cara gua kayak gitu. Kan setiap orang beda-beda kayak gitu cara pendekatannya. Kalau gua sendiri punya metodenya sendiri, cuman jangan sampai itu nggak diobrolin sama partnernya. Jadi kalau bisa sih, kalau lu pengen punya keinginan itu disampaikan dulu lah. Kayak misal, gue lagi butuh ini nih, kira-kira budgetnya berapa ya? Lo harus berani tegas buat bilang ke temen lu atau ngikut orang itu, harga gue segini. Terus temen lu itu pasti dengan sendirinya, oh nggak apa-apa. Kalau misal contohnya budget klien kali ini masih jauh dari harapan lu, tapi nanti kemudian hari pasti bakal lebih kok. Itu jadi kayak kata penenang, dan itu juga bisa jadi kayak motivasi ke kita buat kerja sama mereka, buat naruh kepercayaan gitu loh. Contohnya kayak gitu. Kalau untuk fokus orientasi keuntungan sama yang tadi yang capeknya dulu, itu harus balance aja. Harus kita pintar-pintar ngomong aja sih tipsnya. Jangan sampai pas kita udah ngerjain tapi malah marah-marah pas dalam prosesnya. Itu kan nggak baik juga. Hasilnya juga pasti berbeda. Iya. Tuh. Oke. Iya benar sih, itu gue bisa setuju sih. Tapi kalau baru mulai ya Ham, yang namanya juga baru mulai ya kan gitu tuh. Kalau misalkan gue gitu tuh ya, belum ada pengalaman sama sekali gitu, tapi gue mampu untuk melakukan hal itu gitu tuh. Saat gue ngikut teman, itu kan gue belum punya value ya Ham ya, belum punya istilahnya portfolio gitu, masih kosong gitu, masih kosong. Gue ngerasanya kalau gue di posisi itu, gue belum berhak untuk mendapatkan keuntungan gitu tuh. Oh, nyebut nominal.
Contohnya kayak gitu. Belum berhak gitu melakukan hal itu, yang dimana kan gue masih kosong gitu tuh. Itu menurut lo gimana? Itu bener juga, cuman prosesnya dinikmatin aja. Cuman nanti udah ke depannya pasti bakal nggak boleh kayak gitu terus lah. Harus ada namanya yang naik level kayak gitu. Kalau untuk awal-awal ya udah nikmatin aja dulu. Selagi masih belum ada informasi dari teman terdekat, kalau masih belum tahu apa-apa, kayaknya itu harus suatu hal yang harus diminimalisir lah, supaya kita bisa tetap sustain di dunia kayak gini, gitu, sebagai seorang kreatif kayak gitu. Misalkan gue punya kemampuan dan gue bisa mengasah itu dengan diri gue sendiri gitu tanpa ngikut orang lain, apakah itu bisa menjadi jalan yang bagus gitu menurut lo? Bagus, tapi gue punya analogi yang cukup bagus juga buat topik kita kali ini, Nu. Ada istilahnya, kalau kita pengen jalan cepat, kita jalan sendiri. Cuman kalau kita mau jalan yang panjang atau kayak terus menerus atau long term, kita kolaborasi. Jadi pilihannya ada dua kemungkinannya. Jadi kayak kalian bisa nentuin diri kalian sendiri. Kalian mau cepet ya kalian kerjain sendiri. Kalian mau jangka panjang, kalian harus kolaborasi. Kalian harus maintain semua yang ada di situ. Gimana caranya biar lo nggak capek sendiri, itu. Istilahnya bagi-bagi kue, tapi kita tetap bisa nikmatin bareng-bareng. Itu masih banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya tuh di saat kolaborasi atau saat sendiri? Semuanya tergantung kita yang memilih jalan itu. Jadi contohnya kayak misal nih, gue punya pengalaman yang khusus kayak yang cukup menarik menurut gue. Kayak waktu, wah ini cukup menarik dan baru gue ceritain ke lu, Nino. Ini pengalaman yang bisa dirasain cuma 5 tahun sekali. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena kita pemilu. Dan di situ dapat klien besar itu anggota legislatif yang udah caleg menang ya? Terus-terusan. Dan di situ gue nggak bilang kayak gue bisa semuanya. Dia butuh orang desain buat orang kreatifnya, buat cetak segala poster atau buat publikasi sekaligus. Tapi di sisi lain gue juga butuh teman-teman gue, contohnya videografer dan fotografer kayak gitu, buat memperbagus hasil desain gue, dan satu orang art director buat jaga proses kualitas si hasil kerjanya itu agar tetap oke. Kayak gitu. Jadi ada banyak bagian di situ, tapi kita bisa nikmatin atau bagi-bagi kuenya sama rata. Jadi mau sendiri ataupun kolaborasi menurut gue cukup sama, cuman tinggal kitanya aja yang mau milih mau yang mana. Lebih sustain yang kolaborasi, Nu. Iya, benar sih. Benar. Kita bisa bagi-bagi kue juga. Temen gue bisa ini, nanti gue bisa jual nama lu. Nih kayaknya lu butuh satu orang fotografer nih, gue rekomendasi lu. Lu ikut gue kayak gitu, nanti ganti-gantian kayak gitu. Cuman kalau sendiri lo harus capek karena nge-handle semuanya gitu. Bukan, lo harus nyari sendiri. Kayak misalnya ya lo nelen semuanya sendiri. Kalau lo kuat, go ahead. Kalau misalnya lo kurang di situ atau ngerasa bosan, ya udah cari partner aja kayak gitu buat proses kreatif itu. Maksud lu kalau sendiri tuh dikerjakan semua sendiri atau tetap nyari semua semua sendiri. Semua dari nyari klien, pengerjaan semuanya lo handle semua sendiri. Termasuk kayak tadi contohnya nyari videografer gitu. Enggak, kalau lo bisa ambil aja semua. Oh, ngerti. Oke. Sistemnya sama kayak gitu. Kalau lo mau cepet kan sendiri. Cuman kalau mau jangka panjang, lo harus kolaborasi. Menurut tuh suka ada ini gak sih kayak problem gitu apa, maksudnya. Kalau cekcok chemistry. Gitu. Menurut lo gimana itu? Sering. Terus mengatasi gimana? Sering. Kesampingin aja emosi pribadi. Cuman di sisi kreatif atau hasil output kita maksimalin aja deh. Setelah itu kita ketawa bareng aja deh. Kita ledek-ledekan nanti aja di belakangnya, jangan sampai yang hire kita tahu kalau misalnya kita ada problem yang kayak gitu. Ada drama-drama kayak gitu pasti ada. Berkesinambungankah atau emang berakhir di situ aja gitu tuh? Enggak, belum tentu. Cuman kadang ada beda pendapat sedikit aja lah. Kayak misal gue pengen ini nih, tapi lo kayaknya pengen ini. Oh nggak bisa gitu.
kayak gimana aja, kayak misal contohnya lo harus nyari jalan keluarnya aja, kayak misal walaupun udah ada yang ketok palu tapi pendapat kita nggak kepake, ya udah terima aja. Ini pendapat kreatif atau apa? Iya, contohnya pendapat kreatif kayak gitu. Itu sering banget lo. Itu emang itu malahan sehat sih dibanding kalau misal masalah yang lo maksud uang, itu nggak bakal lama. Nah itu maksud gua, itu kalau gitu gimana? Itu nggak bakal lama, kayak bubar aja udah. Dan ujung-ujungnya juga saling kayak nggak baik aja sih buat hubungan kalian buat berelasi. Sebentar kayak kalau masalah uang seharusnya kan hal itu dibicarakan di awal kan? Iya, yang tadi yang gue bahas tadi di awal. Kayak harusnya kalau misalnya udah profesional, lo harus berani. Kayak lo pengen sesuatu itu lo katakanlah di awal. Tapi rata-rata teman kita yang udah di sono, yang di Jakarta, rata-rata mereka sudah profesional. Contohnya kayak misal gue budgetnya ada segini doang nih, lo mau nggak, mau ambil atau enggak? Kalau misalnya nggak mau diambil, gue cari orang yang lebih murah. Jadi supaya lo itu nggak marah ketika gue ngasih harga yang nggak sesuai lo pengen. Cuman ada banyak orang yang pengen sesuatu tapi nggak bisa ngomong. Kalau yang namanya jalin relasi ya, maksud gue kolaborasi gitu kan, seharusnya kan budget tuh emang udah setransparan itu gitu. Maksud gue transparan tuh kayak, nih gue budget buat fotografer gitu misalkan, sekian gitu tuh. Ya berarti udah dikasih tau dari awal dong. Harusnya masalah itu nggak ada dong. Nggak semua orang baik nu. Maksudnya? Kayak gak semua orang tuh yang bakal terbuka masalah kayak nominal nu. Oh jadi ada aja yang ada kayak aja. Cuman bukan minta tolong sih. Kalau kita ngikut orang mah pasti kita nggak perlu tahu lah isi dapurnya kayak gimana. Oke. Gitu. Cuman alangkah baiknya ketemu partner yang bener-bener cocok aja lah, yang kayak transparansi yang lo bilang kayak gitu. Cuman untuk kebanyakan kasus yang gue temuin, nggak semua orang transparan. Jadi gue punya budget segini nih, kayak gitu. Gue ngambil sebagian, tapi lo dapatnya sedikit kayak gitu. Itu ada juga kasus ada momen yang kayak gitu. Cuman kan baliknya lagi kalau misalnya lo tahu ini klien gede, lo nggak mungkin ngasih gue segitu harusnya. Oke. Kalau misalkan klien gede ya Ham, tadi kan lu nyontohin klien gede. Terus di awal ngasih budget yang sekian gitu tuh, padahal itu kan kliennya gede gitu tuh ya. Seharusnya misalnya kalau gue yang ditawarin gitu tuh ya, gue kan udah tahu nih budget gue berapa gitu tuh. Sekian gitu. Anggaplah 5 juta misalkan. Gue kan udah tahu 5 juta. Terus ternyata kliennya itu emang budgetnya cuman lebih banyak daripada itu gitu tuh. Oh, lebih banyak dari itu. Seharusnya gue nggak perlu protes dong, kan gue udah tahu gitu tuh. Budget gue 5 juta gitu tuh. Iya, jadi contohnya yang tadi gue bilang, misal gue yang dapat klien dan gue yang berhubungan sama klien, terus gue buka opportunity ke lo tolong bantu ke gue nih, gue cuman punya budget segini. Dan kalau misalnya gue udah sering kerja sama lo, ya gue nggak perlu tanya atau ngasih tahu budget lo berapa, kan kita udah tahu budget lo berapa kayak gitu. Cuman kalau untuk orang baru, etisnya kita kita nggak tahu harganya, kita bilang aja gue punya budget segini, lo mau ngambil atau enggak, itu satu contohnya gitu Oke. Kalau yang tadi itu agak belibet sih emang. Iya tadi gue kita lurusin deh. Gue ngasih, tapi gue ngambil sebagian. Nah itu maksudnya apa tuh? Gue belum paham soalnya. Enggak, jadi kayak yang tadi gue bilang itu, kalau misalnya gue dapat klien nih, kliennya itu hubungannya sama gue, kayak budgetnya itu gue sendiri yang tahu gue nggak bakal transparan. Iya, gitu. Iya emang. Kalau gue udah tahu budget lo, misal katakan segitu, ya udah gue kasihnya segitu. Itu mah urusan lo gitu kan, misal lo yang nawarin ke gue, ya itu urusan lo. Yang penting lo deal-dealan sama gue cocok dengan apa yang lo provide gitu tuh. Cuman kalau lo nggak cocok, gue oper ke orang lain, itu opsi. Itu etika lah, kayak misalnya seharusnya nggak ada masalah dong Ham kalau kayak gitu. Nggak ada masalah, cuman ada orang yang nggak berani ngomong, kayak misalnya ngasihnya cuma segitu gitu. Lah kalau kayak gitu berarti nggak usah diambil dong. Betul, tapi masih ada yang ngomel kok. Berarti diambil dong. Ngomonginnya di balik layar aja itu. Berarti diambil dong. Nggak diambil tapi ngomel ada. Orang biasa gue ngasih segitu, tapi pas gue kasih segitu tapi lo malah protes. Ya udah, mungkin lagi nggak mood atau lagi banyak load kerjaan, bisa juga kayak gitu. Cuman kan kayak kita nggak tahu isi hati orang aja. Iya, kondisinya. Iya. Ya intinya sih yang penting kita kasih kita nerima sekian gitu tuh. Apakah cocok atau enggak, ya udah tinggal iya atau enggak gitu tuh. Kalau udah nggak cocok ya udah gitu kan. Tuh. Baiknya gitu kan. Idealnya kayak gitu kan. Oke. Gue udah mulai kebayang sih alurnya seperti apa ya gitu tuh. Kalau masalah ke klien gitu ya, itu kan ada proses
pembayaran atau DP gitu ya. Lu ada alur khusus gitu Ham untuk ada selalu biasain DP soalnya buat minimalisir kejadian yang nggak kita pengenin lah kayak gitu. DP-nya itu dalam berupa bentuk invoice. Jadi ketika kita udah nge-pitching klien, keperluan dia apa, teknisnya susah atau apa, kita perlu alat apa aja, contohnya di dalamnya seperti apa, kita masukin semua rinciannya itu dalam invoice. Kita kasih lihat ke klien, kita melakukan pembayaran sebesar kayak 2 kali kayak gitu atau setengahnya. Kayak sebelum memulai kerja itu alangkah baiknya DP dulu supaya apa sih namanya, biar gak dibayar kayak gitulah ada kejadian yang gak kita inginkan kayak gitu. Nah itu semua jelas ada di invoice, jadi kayak sistemnya seperti itu. Jadi jatuhnya itu juga memberikan kesan kita kepada calon klien atau ke klien itu bahwasannya kita itu profesional. Itu untuk invoice-nya itu berbentuk seperti apa Ham, gambarannya Ham? Tergantung kebutuhan, tapi untuk kebanyakan yang sering gue pakai itu berupa bentuk PDF kayak gitu. Jadi di invoice itu semua lengkap, kayak dari rincian atau segala kebutuhan yang gue pengen, termasuk pajak itu gue masukin, itu berupa cemilan gue dan tenaga gue kayak gitu. Di luar harga jasa, contohnya kayak gitu. Dan di situ ada semua pembayaran gue di situ, jadi si klien lebih mudah aja di situ, dan itu memberikan kesan yang profesional Itu secara total invoice-nya? Betul. Total, oke. Total. Berarti nanti dengan mengetahui invoice totalnya sekian gitu, klien tinggal ngasih DP pembayaran awal 50%. 50% DP. Oke. Lu udah nerima nih pembayaran awalnya, DP-nya. Mulai kerja lah lu kan. Betul. Mulai kerja. Nah, terus di saat bekerja lu ngasih progres nggak? Pasti selalu gua kabarin, kayak misal sebelum memulai itu, sebelum mengirim invoice itu gua selalu ngasih tenggat waktu ke klien itu. Contoh, kelarnya kayak kira-kira dengan tingkat kesulitan seperti ini seminggu kayaknya cukup. Tapi sebelum seminggu itu udah bisa gua kasih preview kayak gitu. Jadi kayak klien itu kita beri kabar progresnya aja supaya dia tenang juga dalam proses kita bekerja sama. Terus juga biasain libatin klien itu dalam project tersebut lah. Dilibatin tuh dalam hal seperti apa? Tetap di maintenance. Jadi Kak ini kurang apa, kayak misal ini hasil sementaranya boleh dikirim masukan gitu sedikit aja kayak gitu. Terus kita juga bisa ngebantah gitu kalau misalnya ada perubahan secara besar-besaran kayak gitu. Cuman kalau untuk minor kayaknya is okay lah. Ikutin aja maunya klien. Saat lu ngasih preview itu lu berbentuk udah apa ya istilahnya, kasar kah atau udah mau jadi kah atau seperti apa Ham? Low resolusi. Tapi itu udah hampir mau jadi gitu atau kayak gimana? Udah jadi bentukannya. Cuman kalau misalnya kelihatan, kalau misalnya klien ngasih budgetnya gede dan udah DP, kayaknya kita nggak ada pikiran buat gak dibayar. Jadi contohnya kita kasih low resolusi. Kalau misalnya mau pastiin lagi pakai watermark, cuman yang kita tahu itu udah bisa dihapus sama AI gitu. Iya. Kayak gitu. Cuman tetap low resolusi, emang beneran ampuh lah. Terus setelah misalkan udah jadi nih Ham, udah beres gitu tuh, lu ngasih tahu ke kliennya seperti apa dan untuk pelunasannya kayak gimana itu? Jadi bahasanya lebih enak didengarnya seperti ini. Kayak misal udah proses terlibatnya gue dan klien itu, sebelumnya itu gue ngasih tahu Kak, udah saya ubah yang seperti yang kakak request, contohnya kayak gitu. Ini hasil finalnya. Terus dia udah oke mas, udah bagus, contohnya kayak gitu. Oke Kak, saya kirim file-filenya di Google Drive, saya serahin asetnya, sama jangan lupa buat pelunasannya ya, nanti saya bakal kirim semua asetnya ketika sudah pelunasan. Jadi seperti itu bahasanya. Berarti lu udah ketika dia udah gue udah bilang bahwa semua sudah siap dan gue menyiapkan file yang bakal gue kirim itu, dia harus selesaikan DP-nya dulu buat pelunasan pembayaran. Oke, berarti gitu. Lu ngasih jadinya low resolusi dulu, yang betul, jadinya dulu. Betul. Udah dilihat nih, udah oke nih. Dia udah oke dan udah semua pertimbangan dia dan timnya, mungkin kalau kebanyakan yang gue alamin tuh seperti itu. Udah oke nih semuanya nih dari pihak mereka, klien gue ini.
ya udah gue bakal ngasih tahu ke mereka bahwa file ini udah siap kirim dan lu harus melunasi pembayaran ini gitu. Jadi kayak win-win solution gitu. Itu seperti itu lebih contohnya Alur Revenue. Itu biasanya kalau udah di tahap itu suka ada ini nggak, keterlambatan nggak, atau emang setelah lu kasih tahu seperti itu langsung pada saat itu pelunasan? Enggak, lebih tepatnya kalau misalnya kita analogikan, kalau misalnya pakai logika ya, kalau misalnya kita udah di DP terus kita terus bilang udah oke nih, kliennya udah oke, tapi gue udah ngasih tahu file itu udah siap, cuman dia masih belum ngebayar. Yang sebenarnya rugi itu klien udah bayar, cuman file yang aslinya atau yang high resolusinya belum kita kirim. Itu aja. Kalau misalnya udah di DP harusnya semuanya aman. Aman ya. Iya, kita harus pinter bikin sistemnya sendiri aja yang kayak gitu flow-nya. Cuman sebelum adanya kayak gitu juga sempet kecelek lah ibaratnya gue. Maksudnya gimana? Kecelek itu maksudnya apa ya namanya? Kegocek. Kegocek lu ngirim duluan gitu maksudnya? Bukan, jadi kayak udah preview terus belum ada DP, gue udah preview, dia mungkin nggak enak bilang ke gue hasilnya nggak sesuai apa yang dia pengen, terus gak ada kabar. Ada kok yang kayak gitu. Oh, jadi sebelumnya belum DP tapi lu udah ngerjain gitu? Iya, itu nggak baik. Jadi lebih baiknya ya DP dulu lah kayak gitu. Tetap profesional kok, ada invoice-nya juga. Tapi lu pernah di momen yang dimana kayak udah DP tapi lu udah ngirim duluan gitu tuh? Oh, nggak pernah. Jadi udah dipastikan pelunasan udah selesai baru lu kirim semuanya gitu ya. Tapi kalau udah di tahap udah beres gitu ya, udah pelunasan, udah aset udah dikirim semua nih, ada ini gak sih kayak komplainan gitu, kayaknya ini betternya ditambahin ini gitu, atau emang udah selesai aja gitu? Ada banget, tergantung dari kesepakatan di awal. Misal gue ngasih unlimited revision, lo mau nggak mau kerjain tuh sampai waktu tertentu kayak gitu. Cuman kalau misalnya lo nggak peduli sama hal itu, ya udah paling lo nggak dipakai lagi kayak gitu. Itu udah nggak dipanggil lagi lah sama klien kayak gitu kalau suatu saat ada masalah. Cuman untuk kasusnya gua, kalau untuk orang luar gua kayak gitu kebanyakan kayak misal lo bisa hubungin gua kapan aja buat revisi minor kecil kayak gitu. Gua bakal bantu. Kayak misalnya dia juga bakal bilang ke gua, contohnya kalau untuk kerja sama jangka panjang itu, dia bilang pasti untuk hello Ilham, kamu bisa simpan file ini di kemudian hari, saya bakal ngubungin kamu, jadi tetap simpan file ini baik-baik. Jadi itu kayak apa ya namanya, pengingat kita juga bahwa kita jangan hapus filenya lah. Itu penting juga lah buat orang-orang kreatif di luar sana kayak gitu. Itu pasti tuh tergantung kesepakatan di awal TNC kayak gitu, kita ngasih servisnya 2 kali revisi kah atau apa, tapi setelah pembayaran itu lo punya hak sendiri sih mau lo benerin lagi atau enggak kayak gitu. Oke, kalau lu sendiri lebih ngasih batasan atau unlimited? Batasan. Masih batasan? Batasan. Berapa baiknya? 2. Oke. Setelah pelunasan, tapi kalau misalnya yang kayak revisi kayak gitu, gue udah bilang ke awal, ini yang lo mau dibilang, lo pengennya seperti ini, ya udah nih kita revisi minor-minor aja, cuman nggak sampai kayak yang langsung ubah di awal kayak gitu. Cuman kalau yang untuk unlimited itu ada beberapa klien yang kayak khusus aja lah buat narik hatinya aja kayak gitu. Tapi ke depan-depannya kayak cuman 2-3 kali revisi aja, cuman nggak sampai banyak aja lah kayak gitu. Kalau misalkan melebihi dari batas lu ngasih TNC-nya 2 kali gitu misalkan, ternyata add charge 3 kali gitu. Add charge. Tambahin biaya. Gak masalah klien kok. Oke. Ada biaya penambahan, kayak misal kayak waktu itu dia cuman nambahin 1 warna doang, yang menurut gue itu sepele. Kayak misal dia pengen nyari warna biru Ben Hur kayak tutup botol ini, dia pengen yang kayak mirip visual identity-nya perusahaannya, ya udah aku tinggal tambahin 1 warna di situ doang. Di AdSense-nya $10 mereka nggak masalah kayak gitu. Kalau mereka butuh pasti mereka bakal ngelakuin itu kok, pasti bakal nggak keberatan kalau kita kayak gitu. Soalnya emang kontrak perjanjian kerjasamanya kalau cuman sebatas 2-3 kali revisi, kalau untuk lebih dari itu kita penambahan biaya. Mereka pasti paham juga. Terus mereka juga percaya kalau orang ini profesional. Oke, berarti lo sounding dulu ya ke klien ya, kalau misalkan lebih dari 2 kali akan dikenakan
cas sekian gitu ya. Tuh. Oke. Lu pernah sampai di tahap ditipu atau nggak dibayar nggak sih, Am? Nah itu pernah yang tadi gue bilang yang sebelumnya tadi tuh. itu ya. Kayak ini tuh agak lucu dan tricky sebelum dimana kayak gue itu sering banget kerja sama dia, kayak udah kayak langganan lah ibaratnya kayak gitu. Ini ada aja nih ngerjain sosmed tiap bulan, terus ada satu momen dia pengen rebranding. Dia ngechat gue, Mas Ilham, saya butuh logo seperti ini kayak gitu. Udah gue kerjain dan gue emang saat itu lagi nggak bisa ngerjain, jadi gue lempar ke desainer yang lainnya teman gue itu, dan gue ngeluarin budget awal buat nombok kayak gitulah. Contohnya ini udah nih, gue udah nge-hire desainer ini buat preview logo, udah gue kasih logonya dan gue tutupin semuanya pakai watermark dan low resolution. Dia bilangnya oke, cuman berapa hari kemudian hilang, nggak ada kabar. Abis itu dia minta revisi, udah gue benerin lagi, abis itu nggak ada kabar, tapi tetap ujung-ujungnya nggak dipakai dan tiba-tiba hilang aja. Cuman menurut gue itu kayak rugi waktu aja. Kayak misalnya kayak nggak nutup kemungkinan yang udah langganan pun kita bisa kena gocek juga ternyata. Kayak dan gitu. itu posisinya belum DP gitu ya? Belum, karena gue yang sebelumnya udah naruh kepercayaan di situ, terus kayak mungkin nggak cocok juga sama dianya juga, nggak mau aja lagi kayak gitu lah. Kayak gitu, nggak ngerti juga gue bahwasannya kayak tiba-tiba begitu. Orang sebelumnya kayak lancar-lancar aja. Itu kayak kasus yang unik, bukan kayak klien yang baru ketemu abis itu ninja lah contohnya kayak gitu. Ini mah klien yang udah sering kerja sama bareng tiba-tiba hilang, gone. Tuh nih. Itu kenapa bisa begitu menurut lo, Ham? Apa ya? Sibuk politik. Tapi bener tiba-tiba masuk politik. Kaget gue. Berarti udah setelah kejadian yang kayak gitu mah nggak keurus bisnisnya. Oke, nggak ada kelanjutan kerjasama dengan lu lagi kan berarti. Oke, tapi pernah nggak sih Am kayak di momen lu kayak ada lu ngerjain sesuatu nih, terus ternyata belum dibayar nih gitu tuh sama dia, dan lu udah keburu ngerjain gitu tuh, udah ngasih juga misalkan, terus ternyata di masa depan gitu tuh ternyata dia ingat utang itu ngasih ke lu gitu. Lu pernah ada momen kayak gitu nggak? Nggak mungkin, itu dongeng. dongeng itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Gue nggak pernah kayak gitu juga untungnya. Cuman kayak udah kayak lebih banyak scammer lah. Contohnya kayak dari kalau misalnya gue ngobrol sama Reksa, selalu hindarkan 4 negara: PBSI, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India, tempat para scammer. Dia mencari orang dengan harga murah, tapi kalau misalnya dengan job desk banyak juga, kadang juga nggak nutup kemungkinan mereka mencari di Telegram lah, seperti kayak gitulah. Gue juga sempet kayak misal gue mau lakukan kayak third party di website, itu kan udah aman banget, kayak jadi jatuhnya apa ya namanya? Kayak pihak ketiga kan? Ya pihak ketiga kayak gitulah, buat penengah, buat naro saldo kita kayak gitu, buat antara pembeli sama si penyedia jasa itu. Dan dia nggak mau memakai website itu dan mengarahkannya ke Telegram, itu udah pasti scammer. Sedangkan dia nemu jasa kita di aplikasi pihak ketiga itulah, penyedia Free bukan? Fiverr, Fiverr Upwork, ya? Kalau Upwork tapi Fiverr, jarang. Lebih ke Fiverr ya? Fiverr banyak. Tapi kalau selama transaksi di website itu kan aman kan? Aman, pasti itu. Itu juga unik tuh, ada yang kayak misal kliennya hilang nih, udah nih, pokoknya udah oke. Gue nggak tahu dia download file hasil akhirnya yang dari gue itu tanpa pemberitahuan. Pokoknya udah setelah 14 hari gue udah ngelampirin semua file aset yang dia butuhin, itu otomatis duit itu pasti bakal tarik ke rekening kita. Itu bagus juga buat freelancer gitu. Jadi kayak aman lah pokoknya di website kayak udah gitu. Udah terjamin ya? Iya. Itu kalau yang di website itu sistemnya ada DP juga, Ham? Enggak dong. Oh, enggak ada? Enggak dong, udah pasti dibayar, nggak usah perlu DP lagi, udah masuk semua. Oh enggak, maksud gue cara kerjanya gimana? Misalkan si klien mau nge-hire lu lewat
lewat website itu misalkan. Iya. Itu udah pembayaran lunas gitu. Udah pembayaran lunas. Misal contoh katakanlah satu logo $150 kayak gitu. Dia cuman butuh logonya doang nih. Oh ya udah nih, dia bakal melakukan pembayaran senominal itu, tapi ada charge tambahan buat platformnya ya, taksa segala macam kayak gitu. Dan gue juga harus bayar pajaknya juga ke platform tersebut sebesar 20%. Jadi katakanlah jasa gue 150, 20%-nya jadi 130 apa 120 ya gitu. Jadi kayak gitu, yang masuk itu nggak utuh, beda sama yang Upwork kayak gitu 10%. Fiverr gede nu. Tapi sama-sama. Tapi Fiverr lebih banyak ya? Fiverr itu lebih banyak hobi. Hobi apa tuh maksudnya? Kayak banyak penyedia jasa bidangnya hobi kayak gitu. Cuman kalau Upwork lebih banyak kan orang nyari profesional kayak gitu, yang orang kerja serius. Cuman kalau Fiverr itu cocok buat pemula. Pemula buat pemula banget. Kayak misal lu pengen lu bisa ngegambar nih. Ya udah lu bagusin aja portofolio lo, terus lu belajar lagi tuh cara sistem learning buat namanya portofolio lo itu sustain di internet gitu. Itu cocok banget buat pemula. Cuman kalau buat Upwork itu kita yang nyari klien, bukan kita yang nunggu. Jadi lebih susahnya buat pemula itu kita yang nyari klien, bukan nunggu. Kan kalau nunggu mah kita kalau misalnya udah jago banget, kita nggak pinter buat ngeyakinin pasti dapet juga. Cuman kan itu dua hal yang berbeda lah menurut gua. Gitu. Berarti kalau Fiverr tuh lebih ke kayak cocok buat pemula. Ya, kayak marketplace gitu ya. Betul. Yang dimana kan konsumen bisa nyari nih mana aja orang-orang yang menurut dia cocok dengan pekerjaan dia gitu kan. Kalau Upwork tadi itu kita yang nyari di kayak awal. Gimana tuh? Itu pasti ada postingan job kayak gitu. Kita bakal iya benar, postingan job. Terus kita nyari nih, kita hari ini mau kerja apa nih. Misal contohnya gue pengen masukin data entry, atau gue mau bikin branding visual identity. Tergantung mood yang lo mau nyari aja, dan itu lo bisa explore tuh semua bidang itu ada di situ. Dan di situ lo bakal ngelihat requirement-nya apa yang dibutuhkan oleh klien, dan lo juga harus bersaing sama banyak orang juga, dan di situ belum tentu lo di hire. Oh, kayak apply kerjaan ya. Dia apply kerja betul. Itu lebih challenging menurut gua, dan itu nggak cocok banget buat pemula, dan itu perlu jam terbang atau keahlian khusus buat meyakinkan calon klien, dan kita juga harus bisa menyelesaikan masalahnya untuk peluang kita dapat di hire. Itu sepengalaman gue gitu. Orang luar itu nggak perlu kita jago, yang penting kita bisa nyelesain masalahnya dia. Oke. Dari dua platform tadi ya, itu cara kerjanya sama nggak? Kayak misalkan klien langsung bayar full gitu, terus kita langsung kerja? Bayar full. Oh, sama ya? Selalu. Sama ya? Selalu. Misalkan udah bayar full nih, kita kerja dong. Kita beres nih pekerjaan kita, agar si uangnya kan masih di hold kan. Betul. Agar bisa cair tuh seperti apa itu? Kita harus menyelesaikannya, dan dia juga harus accepted sama pekerjaan kita. Gitu aja sih, simple itu. Kayak misalnya kita belanja ke marketplace, kita pesan barang itu udah nyampe ke kita menyelesaikan pembayaran, barang itu udah kita terima, uang itu masuk ke rekening toko kita kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita diemin, kita udah nerima barangnya, itu pun bakal tetap cair juga. Beda kasusnya sama kalau misalnya di cancel kayak gitu. Kalau di tengah jalan. Cuman kalau misalnya di cancel, gue juga pernah ngalamin lah beberapa kayak kejadian, gue udah nyelesain tapi dia itu bilang bahwa katanya perusahaannya bangkrut. Itu nggak make sense. Itu negaranya yang tadi itu gue nyoba buat kayak approach, terus gue nanya ke si Reksa, ini kayaknya orang India bukan orang Amerika. Gitu. Dia tiba-tiba di cancel kayak gitu. Itu uangnya nggak masuk. Sepihak ya? Nggak bisa cancel sepihak. Itu misal lu keberatan dengan hasil freelancernya, lu harus bikin laporan ke Fiverr-nya. Kalau misalnya tuduhan yang diajukan oleh si klien itu tidak masuk akal dan kita memberikan sanggahan, itu bisa berupa cancel, itu nggak valid buat kita gitu. Berarti masih tetap aman ya. Jadi kayak nggak berat sepihak buat si calon klien sama si penyedia jasa gitu. Kalau misalnya tiba-tiba cancel kan itu yang dirugikan itu penyedia jasanya,
menurut gua. Soalnya kita udah spend waktu, udah kayak gitu segala macem, udah prepare segimana propernya buat project kerjasamanya, tiba-tiba di cancel sepihak, itu nggak adil. Dan menurut gua itu jelek juga buat rating platformnya tersebut gitu, dan nggak menguntungkan lah. Itu nggak bisa sepihak, harus ada namanya tuduhan atau sanggahan yang kayak bener-bener valid kayak gitu loh, yang dimana kita harus persetujuan kedua belah pihak apakah kita memutuskan kerjasamanya atau tidak gitu. Oke, untuk di dual platform tadi itu, untuk komunikasi ke penyedia jasa itu kayak gimana? Dari konsumen ke penyedia jasa, emang perlu ada komunikasi kan? Tetap perlu ada komunikasi. Maksud gua, misalkan gua klien nih, gua beli jasa lu di Fiverr gitu misalkan, gua udah bayar nih. Kalau di marketplace itu kan bisa hubungi penjual gitu tuh. Betul. Itu ada komunikasi seperti itu nggak ke penyedia? Ada. Jadi apa ya namanya kalau misalnya di marketplace atau third party kayak gitu, ada namanya kolom chat order. Di chat ordernya ini, sebelum kita kerjasama, si freelancer ini udah bikin namanya kayak TOS gitu loh, alur atau flow-nya. Jadi si klien ini tinggal ngisi apa permasalahan yang dia pengen atau yang perlu kita selesain kayak gitu sebagai catatan, itu brief dalam mempermudah pekerjaan kita kayak gitu. Jadi komunikasinya seperti itu. Jadi kayak selama alur prosesnya dari chat biasa terus pindah ke chat di kolom order tersebut. Gitu. Oh, prosesnya. Jadi komunikasi di situ semua. Betul. Gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda itu loh, yang dari yang dari chat biasa untuk melakukan pitching deal-dealan sebelum akhirnya memutuskan nge-hire kita, dan kolom ordernya itu terpisah sendiri. Di situ bakal jejaknya, di situ tuh semuanya tuh file-filenya ada di situ. Jadi kayak langsung satu pintu lah. Oke. Kayak emang chatan di kayak chat room khusus ya gitu tuh, yang di orderan yang saat itu dibeli. Nah, berarti kirim-kirim preview segala ada di chat itu ya semua. Betul. Kan? Nah, itu gue bisa ngejawab kayaknya, takutnya ada asumsi lo di kolom komentar di situ pas kita preview itu ada namanya watermark, itu canggih parah. Oh, jadi kita tinggal kirim kita nggak perlu, kita nggak perlu khawatir tuh hasil kita dicuri di Ninja atau kayak gimana atau dicuri kayak gitu. Itu udah pasti ada watermarknya. Dan itu kayak file yang berbentuk namanya extension yang berbeda kayak JPEG atau yang lain, dan buat orang awam itu menurut gue cukup rumit. Kayak file misalnya apa sih namanya WEBP contohnya kayak gitu, extension JPEG atau yang berupa beda. Kalau misalnya video itu apa gitu lupa gue. Diubah gitu ya, formatnya berbeda, yang cuman bisa dibuka di platformnya sendiri lah, ada yang namanya programmer itu. Oke, gue paham sih, udah kebayang. Nah itu ketika udah melakukan kesepakatan, itu baru tuh kebuka semua tuh yang namanya watermark segala macam tuh, udah pokoknya. Kebuka itu setelah dua-duanya udah bilang menyelesaikan kebutuhan si klien udah oke sama hasil pekerjaan kita. Kita tinggal ngirim filenya. Jadi di si klien ini tinggal ngambil semua file yang dari kita kirim itu. Jadi udah semuanya udah nggak ada watermark. Itu file aslinya kayak gitu. Oh, berarti saat lu kirim tuh emang sudah preview ngirim aja. Oh, bentar Ge. Preview watermark. Oh, jadi lu tetap ngirim preview. Oke, saat penyelesaian pekerjaan itu lu ngirimnya full di kolom penyelesaian pekerjaan deliver. Oke. Itu berbeda tuh. Kayak di kolom order itu di berikutnya ada yang kayak selesaikan pekerjaan, kayak down mark kayak tandain itu loh. Oke, terus lu upload file di situ gitu ya. Betul. Itu udah enggak ada watermark, kayak dia udah deal, dan si platform juga udah ngebaca ini udah selesai kerja sama mereka kayak gitu. Nih, pas lu setelah ngupload gitu tuh, si konsumen atau klien dia bisa lihat dulu kah sebelum klik oke atau gimana itu? Jadi kalau misalnya gue udah ngirim ya, contoh ya, di kolom itu dia masih tetap bisa preview sama bisa download. Ya udah, sisanya terserah. Dia cuman ada pilihan selesaikan pekerjaan atau enggak diemin aja. Oke, karena pada akhirnya bakal jadi ada tiga. Lupa gue tadi. Selesai pekerjaan diemin aja. Kalau enggak, satunya lagi revisi.
tergantung. Minta revisi. Oke. Tergantung tuh service lo kayak gimana. Oke, jadi gitu. kalau misalkan paling minor paling kayak gitu. Kalau udah selesai revisi kita upload ulang kayak gitu lagi, udah selesai sama dia. Tapi jarang sih. Ada batasan nggak kalau yang revisi itu? Tergantung lo mau ngasihnya berapa. Cuman kalau orang luar tuh jarang banget yang banyak mau. Oke, jadi emang kebanyakan udah setelah kerjaan beres gitu ya. Iya. Antara pesanan diterima kalau misalkan pesan di marketplace atau enggak dibiarin otomatis aja, tapi dia masih tetap bisa diterima. download kapanpun itu yang dia mau. Bakal ada jejaknya juga kayak gitu. Cuman kalau udah waktunya yang ditentukan udah habis, kayak selama 2 minggu dan dananya udah cair, lu nggak bisa ngajuin revisi. Itu bagusnya. Iya, karena udah selesai kan pekerjaannya. Udah selesai. Menurut lu peluangnya lebih, kalau sebagai freelance design grafis ya, menurut lu peluangnya lebih better nyari di luar atau nyari di dalam? Tergantung kebutuhan lu sama BU-nya lu. Kalau gua prefer untuk kalau buat nyari atau buat explore sih ya di luar tentunya. Soalnya kita banyak ketemu berbagai macam karakter atau gambaran yang lebih luas lagi lah, dan banyak style yang bisa kita explore lah. Dan untuk itu dari segi namanya visual dan segi profesionalitas, gue bisa bilang mereka lebih paham lah tentang namanya menghargai kayak gitu. Gue mau lanjut bahas yang ini, Ham. Okay. Menurut lu kan sebagai freelance desain grafis ya, dengan adanya AI generatif yang dimana kayak kita kasih prompt. Menarik. Iya, kita kasih prompt langsung muncul kan berupa gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu tuh. Menurut lo itu bisa memunculkan dampak baik atau dampak buruk di sisi freelance design grafis menurut lo? Itu bisa gue katakan 100% baik. Gue bilang kayak gitu kenapa? Sebagai desain grafis kita tahu nih keperluan kita apa. Kita bisa memanfaatkan teknologi baru yang bernama AI, dan itu bakal menghasilkan output yang berbeda menurut gue. Dan di situ gue bisa jamin orang yang ngerti desain dan orang yang paham komposisi visual bakal lebih bagus hasil nge-prompt AI-nya dibanding orang awam. Orang awam bisa menghasilkan desain itu hanya sekedar cukup dan belum tentu bagus. Jika menurut gua itu ya tetap bagus, tetap ngebantu. Itu juga kayak suatu bentuk movement buat kita juga, buat buat beyond lah kayak gitu namanya. Cuman kalau untuk yang orang-orang yang pengen mencoba desain grafis dan menggunakan AI sebagai style, menurut gua kayak kurang aja sih. Semua orang bisa nge-prompt AI dan bisa ngecap semua, bisa jadi desain grafis. Tapi yang perlu digarisbawahin ketika lo dapet klien, lo nggak bisa revisi di AI, bro. Betul. Itu bahaya. Betul. Itu hati-hati aja. Betul. Dan lo nggak punya hak untuk marah-marah, dan apalagi punya hak lisensi. Tuh. Karena sangat terbatas ya. AI generatif ini emang basicnya itu kan dari ngetik ya, bukan emang kalau ngegambar kan langsung pakai tangan gitu istilahnya gitu kan, lihat proses kan. Betul. Sesuai dengan apa yang dibayangkan, bukan apa yang ingin diketik gitu tuh kan. Betul. Jadi bakal kesulitan untuk mengubah jika ada revisi gitu tuh. Jadi menurut lu dengan adanya AI ini tidak akan bisa menggantikan pekerjaan desain grafis kan? Betul sekali. Itu hanya cuma membantu atau tools aja lah ibaratnya. Buat orang yang bilang desain grafis akan mati, ya udah, nggak apa-apa. Silahkan lanjutkan keluar-keluarnya. Itu aja, nggak perlu diperdebatkan. Tapi kalau misalkan cukup satu kali prompt dan itu udah bisa sesuai dengan keinginan dia gitu, atau keinginan klien dia gitu tuh, menurut lu gimana itu? Malah itu kan jadi simple gitu, Ham. Ya nggak masalah, berarti emang persetujuan kedua belah pihak dong, Itu malah jatuhnya kayak orang ini pintar memanfaatkan teknologi lah. Jadi kita sebagai desain grafis udah nggak perlu berkecil hati lah sama orang-orang yang bisa memanfaatkan AI atau teriak-teriak lebih kenceng lebih dari mereka. Semua udah ada pasarnya masing-masing aja lah kayak gitu. Sesimpel itu. Kan kalau
kayak gambar, kayak foto gitu tuh ya. Foto wajah gitu tuh. Terus dijadiin vektor gitu. Itu kan butuh proses kan kalau proses tuh, iya bener tuh. Kalau dulu tuh zaman-zaman Photoshop kan. Mungkin sekarang juga masih ada kali. Nah, kalau di AI itu kan jadi jauh lebih mudah kan, Ham. Iya, Menurut lu itu gimana itu? Bagus, kayak yang tadi statement di awal. Tools dong, tools buat desainer. Cuman kan balik lagi, kebanyakan orang yang kayak autentik dan punya style itu malah lebih dicari. Jadi kayak kutipan dari gua nih tambahan, malah yang lebih menakutkan bukan buat desainer tapi buat ilustrator. Gue bilang kenapa gue bisa bilang kayak gitu, gue berani karena ilustrator itu harus punya style sendiri. Ketika orang lain ngelihat stylenya, misalnya oh ini nih stylenya lu banget nih gue datang ke lu ini kayak gue cuman pengen kolaborasi atau pengen gambar dari elu gitu, dan itu nggak bisa didapetin oleh AI soalnya kan itu perlu sentuhan kreatif sama feelsnya elu di dalam proses pembuatan kreatifnya, dan AI itu semua nggak punya style, dan AI itu cuman mengambil style punya orang aja, contohnya kayak Studio Ghibli, dan itu kesannya bukan originalitas. Kayak ya udah lu jago ngeprompt, lu bisa ngasilin sesuatu yang bagus, dan itu ancamannya buat ilustrator bukan desain grafis menurut gua. Yang lebih bahaya itu ilustrator, ketika ilustrator sendiri nggak punya style. Cuman kalau udah punya style, semua udah punya pasar. Oke, tapi kalau misalkan ilustrator udah punya style dan ternyata dipelajari sama AI, itu malah menjadi mematikan jasa ilustrator dia gitu tuh. Ya itu yang kita gue mention, yang sebelumnya yang Studio Ghibli. Iya, Studio Ghibli udah OG. Udah emang betul. Nah, cuman balik lagi kalau orang waras tetap menghargai si pencipta. Cuman yang banyak memakai style tersebut itu orang-orang awam yang ngambil celahnya aja tinggal gimana etikanya aja. Oh, berarti lebih ke etika ya. Iya. Walaupun emang kadang orang-orang pun ya nggak peduli sih. AI sih udah beyond, udah next level, bisa ngambil style kayak gitu. Yang Ghibli aja kemarin udah kaget kan. Iya. Cuman kalau untuk pasar atau niche kayak gini, ya ilustrator yang punya style masih tetap hidup menurut gua. Yang ketar-ketir gak punya style. Menurut lo kalau misalkan ada suatu anggaplah perusahaan gitu, perusahaan besar anggaplah gitu, terus dia lebih lebih menggunakan ilustrasi menggunakan AI dibanding nge-hire ilustrator untuk membuat ilustrasi tersebut gitu tuh. Menurut lo gimana itu? Sensor ya ya? Sensor ya? Kenapa tuh? Karena emang ini sih, gue sempat lihat percakapan netizen ya, mereka lebih jauh menghargai ketika suatu orang atau suatu perusahaan menggunakan jasa ilustrator manusia gitu tuh untuk membuat suatu ilustrasi gitu, entah itu sebuah ucapan atau itu sebuah gambar karakter atau apapun itulah gitu tuh. Netizen jauh lebih menghargai hal itu dibanding harus menggunakan AI gitu. Gue setuju. Gue sempat yang pas lo bilang kayak gitu, gue sempat ngingat kembali tuh kemarin sempat JNE dia memakai jasa ilustrasi agensi di Bali, cuman gue lupa tepatnya apa. Itu orang agensinya isinya orang-orang disabilitas tapi punya kreatif dan punya style sendiri. Itu di hire sama JNE. Jadi JNE itu ngasih contoh bahwa mematahkan stigma bahwasannya kayak kalau lo pengen tampil beda atau menghargai suatu karya ya lo hire spesialis gitu. Cuman kalau untuk mau pakai AI dengan cara cepat ya udah lo bakal selamanya diingat sebagai kurator atau content creator ya mediocre seperti itu aja. Kalau misalnya kalau kita temuin kayak pengen cepet ya udah. Orang-orang juga bisa menilai kalau itu tuh ya low effort gitu tuh, dan kayak apa ya, kayak nggak mau mengeluarkan budget untuk sebuah ilustrasi gitu. Sebetulnya oke, cuman nggak baik buat jangka panjang atau buat image suatu perusahaan atau instansi yang besar lah, katakanlah kayak gitulah itu nggak baik juga. Kalau kita balik lagi kenapa mereka kayak gitu, jawabannya cuma satu,
buat mereka. Yang penting ada. Tapi dengan adanya hal seperti itu malah kayak menutup pekerjaan seorang ilustrator dong ya? Betul. Nah itu. Berarti kalau begitu ngapain belajar jadi ilustrasi dong kalau gitu ya? Nggak ada yang tahu perkembangan teknologi berikutnya. Dulu tiba-tiba ada NFT. Iya, si NFT udah berjalan sih. Tiba-tiba tuh nanti kedepannya bakal ada pekerjaan-pekerjaan yang lain nih gitu. Misal tiba-tiba ada yang apa AI spesialis buat prom kayak gitu. Itu kan pekerjaan baru sebenarnya kayak gitu. Cuman gimana cara kita menyikapinya aja lah kayak gitu. Sustennya mah tetap ada lah pokoknya. Gimana kita upgrade aja. Dan untungnya kalau masalah ilustrasi ya, itu bisa lebih mudah dikenali gitu kalau itu sebuah produk AI dibanding hasil karya tangan manusia gitu kan. Betul. Untungnya masih bisa dikenali. Masih. Mungkin di tahun akan mendatang hal itu tidak akan ada lagi. Takutnya tuh Soalnya tuh untuk ngeprom sebuah foto aja itu udah kelihatan kayak hasil dari kamera. Oh, paham. Kalau untuk environment mungkin iya. Soalnya apa ya, benda yang pasti dan kayak suatu estetika yang bentuk. Cuman kalau manusia itu kan berbagai macam bentuk kayak gitu, yang punya kayak apa sih namanya, ciri khasnya masing-masing atau kayak ada tanda-tandanya gitu loh. Kalau misalnya ini anomali gitu. Cuman kalau untuk kayak view atau apa kayaknya hampir sama, tinggal kita perbaiki dikit lah kayaknya. Itu bakal lebih gila lagi kayaknya itu. Iya kan, kita ngeprom hasil dari foto, terus kita ngeprom bisa jadi bentuk video. Iya. Voice over. Itu parah banget sih. Tuh sumpah. Yang konten Anggita Gaming Hamud Habibi. Ini parah. Ini parah banget sih karena apa ya? Antara bagus dan tidak bagus dalam satu. Tetap ada pro kontra. Karena yang gua lihat tuh dulu untuk bisa mengetahui suatu kejadian itu hoax atau bukan, itu kan ada dari video gitu. Oh, ada videonya nih. Oh, ini pasti benar karena itu dari hasil dari kamera, yang dimana kan itu nggak bisa dimanipulasi kalau dibanding sama foto atau gambar. Sekarang video yang dihasilkan oleh AI itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa gitu tuh. Jadi mana kan itu susah banget untuk dikenali. Kayak contohnya gue pernah lihat video video ini kelinci lagi main loncat-loncat di trampolin di belakang rumah gitu tuh. Itu mungkin kelihatannya asli padahal AI gitu. Ada yang lebih bahaya lagi ketika orang kayak culas ibaratnya licik manfaatkan teknologi AI memakai nama-nama besar buat nipu-nipu orang tua. Oh ya. Itu bahaya kalau misalnya anaknya nggak ngerti teknologi. Betul. Misal Mbak Imong bagi-bagi iPhone. Itu ada suaranya juga loh, ngasilin suaranya juga loh. Ada. Kita nggak perlu bahasa sih, udah connect. Bener. Video call itu padahal ya. Iya itu. Gimana kita harus bisa menyikapi itu sih. Tugas kita sebagai anak adalah membimbing orang tua kita sebagaimana mereka membimbing kita. Tapi emang ini sih karena susah dikenali ya kalau udah di tahap seperti itu, ditambah informasi yang kita terima belum seluas itu ya. Maksud gue bisa menerima informasi itu kalau itu merupakan video AI, sedangkan di orang-orang sana gitu, orang-orang yang belum tahu sama sekali gitu tuh, ya bakal sulit untuk membedakan itu beneran atau itu palsu atau asli gitu tuh. Jadi untuk bisa menyikapi hal seperti itu menurut lo harus gimana, Ham? Ada bimbingan khusus dari orang yang mengerti teknologi. Sesimpel itu. Dampingi orang tua kalian. Kalau untuk anak seumuran kita sudah tahu itu apakah asli atau fake. Kita perlu, tugas kita hanya melindungi orang tua kita. Ini deh terakhir deh, Ham. Menurut lo sebagai desain grafis nih, skill apa yang sangat penting harus dipunya gitu tuh? Jago basa-basi. Contohnya penyambung kayak komunikasi. Misal kita tahu nih sama sih balik lagi kayak ke awal. Cuman yang lebih pentingnya basa-basi kayak gitu. Gimana kita cara buat nyampein atau branding diri kita ke sosmed gitu lebih banyaknya.
kayak misal lo lihat dari beberapa teman kita jadikan sebuah sosmednya buat sumber portofolio, itu kayak secara nggak langsung kita nggak perlu ngomong ke orang pun orang lain juga tahu kita bisa atau punya minat seperti apa. Cuman kalau itu masih kayak tahapan atau kulit awal, dan itu perlu dilakukan ketika orang itu menanyakan kayak kok Instagram lu isinya desain ya Ame kayak gitu. Lu bisa kayak gitu. Nah, itu lebih nyambung dan kita lebih gampang buat masuknya. Dan kalau misalnya yang gue bilang basa-basi itu perlu, ya kita memang perlu ningkatin sosial komunikasi itu supaya itu jadi kayak peluang atau goals dan calon klien tersebut di situ dari obrolannya. Kalaupun nggak jadi klien pun dia itu ingat kalau bahwa di kemudian hari suatu saat mereka itu bakal memanggil kita lah di kemudian hari kayak gitu. Itu perlu sih skill basa-basi menurut gua. Oke, berarti emang skill komunikasi tuh penting banget ya dari segala bidang ya. Orang jago bakal ada setiap harinya. Cuman lo yang harus bisa bikin jadi pembeda diri lo sendiri. Lo bisa apa? Lo pendekatannya secara apa ke klien atau apa? Lo harus punya unique sellingnya sendiri lah. Ini cara lo mengenalkan diri atau apa. Cuman kalau misalnya lo cuman ngejar lo yang jago tapi pasti dapat klien, belum tentu. Itu lo yang perlu diingat, itu orang jago tuh ada di mana-mana. Makasih banyak ya Ham udah sharing berbagai hal tentang freelance design grafis. Thank you, No. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Dadah. See you.